Selamat siang Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi bersama-sama belajar di dalam kitab Amsal. Satu kitab yang sungguh-sungguh menarik untuk bersama-sama kita simak, untuk bersama-sama kita belajar bagaimana sesungguhnya hikmat Tuhan yang kemudian dituliskan di dalam Amsal. Satu kitab hikmat yang tentu akan menuntun kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang Amsal, secara khusus pasal yang ke-12, kita akan bersama-sama meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk doa bersama-sama. Ya Tuhan, kami menghadap Engkau dengan satu kerendahan hati, satu pengakuan bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang kurang berhikmat, bahkan tidak berhikmat. Oleh sebab itu kami memohon kepada Engkau, kiranya Engkau beranugerah kepada kami, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, supaya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengar akan hikmat-Mu, mengikuti akan hikmat-Mu, dan berjalan dengan hikmat-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam hikmat Tuhan, sungguh-sungguh hidup bersama dengan firman-Mu, dan firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Tolong kami yang tidak berhikmat ini Tuhan, kiranya Engkau beranugerah kepada setiap kami. Berkati setiap kami yang mendengar, dan jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sabda hikmat yang menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama belajar di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-12, melanjutkan dari minggu lalu. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh memasuki Amsal 12, kitab Amsal ini adalah kitab hikmat yang sungguh-sungguh menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Jadi kalau kita membaca ayat per ayat, seolah-olah setiap bagian itu gampang untuk dicerna, gampang untuk diikuti. Tetapi ternyata Bapak Ibu ketika kita membaca pelan-pelan, kita baca satu ayat dan coba menggumulkannya, mencoba memikirkannya, maka sebenarnya satu ayat ini memiliki makna yang begitu luas, memiliki makna yang begitu dalam sekali. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh merenungkan, sungguh-sungguh memikirkan kira-kira bagaimana sih aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Amsal itu bilang begini dan kenapa mungkin hidupku kok enggak begini begitu ya. Kok enggak sama Amsal dengan kehidupanku. Nah, disinilah kita belajar apa arti hikmat Tuhan, apa arti mengikut Tuhan, dan apa arti berjalan di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membaca satu ayat, satu hari pun saya rasa sangat cukup sekali. Kita bisa menggumulkannya, kita bisa memikirkannya, karena kedalamannya akan menolong kita memahami kehidupan kita dengan lebih baik Bapak Ibu. Setiap tingkah laku, setiap hal yang kita katakan, setiap hal yang kita lakukan akan ditolong oleh kebenaran firman Tuhan, secara khusus kitab Amsal. Nah, kita akan bersama-sama membaca di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 28, dan kita akan menjelaskan ayat per ayat. Saya akan membacanya terlebih dahulu Bapak Ibu, Amsal pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 28. Demikian sabda Tuhan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya,
Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Ayat 8, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, mengatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ayat 27 dan 28, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, kita akan melihat ayat per ayat. Sekali lagi Bapak Ibu, satu ayat pun di dalam Amsal ini memiliki makna yang begitu dalam dan begitu luas. Mungkin apa yang akan saya sampaikan tidak mencakup seluruh keluasan itu, tetapi kita akan sama-sama belajar hal yang penting dan Bapak Ibu bisa juga membacanya pribadi, merenungkan satu ayat, mungkin satu hari demi satu ayat. Saya akan mulai dari ayat yang pertama, dikatakan demikian, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan,
Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Bapak Ibu, di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kritik itu tidak selalu menyenangkan. Kritik seringkali menyakitkan, dan kadang-kadang kritik kita anggap sebagai sesuatu yang tidak menghargai apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tidak menghargai jerih payah yang sudah kita kerjakan. Seringkali kritik menjadi hal yang demikian menyakitkan di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, ternyata bahwa di dalam kehidupan kita punya yang namanya blind spot. Blind spot itu saya tidak tahu, tapi orang itu tahu, mungkin gitu ya. Saya kurang berhikmat. Mungkin ada orang yang lebih berhikmat daripada saya, yang lebih secara pengetahuan dan lain-lain. Dan seringkali memberikan masukan. Nah, ketika memberikan masukan ini menjadi masalah. Karena kadang-kadang kritik tidak disampaikan dengan cara yang baik, sesuai dengan proporsi yang benar. Kadang-kadang kritik tidak diucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Padahal kita bisa berharap bahwa kritik sebenarnya baik, tetapi diungkapkanlah dengan cara yang baik. Tetapi ada orang yang sulit sekali untuk menata kata yang baik, sulit sekali untuk berbicara kepada orang lain dengan cara yang baik. Maka kadang-kadang kritik itu terasa begitu keras, terasa begitu kasar di telinga kita. Masuk pun di telinga rasanya susah, membuat geram di hati. Tetapi firman Tuhan mengatakan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang teguran atau teguran itu perlu menjadi sesuatu yang membuat kita ingin belajar lebih dalam. Maka kita perlu benar-benar menghargai, kita benar-benar perlu membuka diri kita seluas-luasnya, membuka diri kita selebar-lebarnya dengan apa yang disebut kritikan. Bapak Ibu, kritikan memang tidak selalu membangun, tetapi kritikan juga banyak yang membangun, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita bisa melihat contoh di dunia nyata, ada namanya kritikus begitu ya, kritik untuk makanan. Jadi biasanya ada satu restoran ini buka, kemudian didatanginlah ahli makanan, ahli cita rasa begitu, terus kemudian suruh cobain menu-menunya begitu. Menu-menunya di restoran itu sehingga nantinya kritikus makanan itu akan memberikan bintang 1 sampai bintang 5 biasanya begitu ya. Kalau bintang 1 itu kualitas makanannya cukup baik. Tetapi kalau sudah bintang 3, 4 biasanya datang pun butuh reservasi. Butuh pesan dulu supaya bisa makan di situ. Dan itu sudah dibuktikan oleh kritikus makanan dari kebersihannya, dari rasanya begitu. Tapi kritik sekali lagi tidak selalu menyenangkan. Kritik seringkali itu menyakitkan. Maka dikatakan tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak bisa menerima kritikan. Kenapa? Karena salah satunya harga diri, Bapak Ibu. Kalau kita dengerin orang memberikan masukan, seringkali kita akan cepat namanya bela. Cepat belain. Oh, enggak begitu maksud saya. Maksud saya itu begini. Oh, enggak begitu maksud saya. Maksud saya itu begini. Selalu mengatakan demikian. Tidak mau yang namanya berubah, tidak mau mengoreksi, tidak mau membuka diri dan rendah hati. Bahwa koreksi orang itu juga ada benarnya. Tapi kita seringkali kemudian memberikan tanggapan, memberikan pembelaan untuk diri kita. Maka dikatakan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu, adalah bodoh. Bapak Ibu, kalau kita membaca misalnya dungu, bodoh, artinya yang dimaksud di dalam kitab hikmat ini, artinya orang dungu, orang bodoh itu atau orang fasik itu adalah orang yang tidak berhikmat. Jadi kalau kita nanti membaca, oh ini orang bodoh, orang fasik, artinya orang yang tidak berhikmat atau orang yang tidak takut akan Tuhan.
Nanti akan muncul banyak sekali kata bodoh, kata tidak berhikmat, kata orang fasik, begitu ya. Akan banyak sekali. Artinya orang tidak berhikmat, dan yang satu kalau dikatakan orang benar artinya orang berhikmat dan orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan mencintai pengetahuan, mencintai teguran, rela untuk ditegur, mau untuk berubah. Luar biasa Bapak Ibu ya, satu ayat ini masih bisa punya arti yang lebih luas Bapak Ibu. Jadi kita bisa merenungkannya satu ayat satu hari. Bagaimana sih kalau saya menerima teguran? Bagaimana kalau saya terima masukan? Apakah benar saya cepat-cepat membela? Atau memang ini adalah sesuatu yang benar? Lah kadang-kadang kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah ini demi harga diri supaya saya tidak terlihat bodoh? Kalau saya terima masukan berarti orang itu lebih benar daripada saya dong. Berarti saya kurang pintar dong. Wah gitu ya. Tetapi mari kita belajar bahwa menerima teguran juga adalah sesuatu yang dikatakan orang berhikmat. Orang berhikmat menerima teguran dan mau belajar, menerima didikan dan mencintai pengetahuan. Jadi ini menarik. Karena Amsal itu siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, maka dikontraskan dengan didikan, mencintai pengetahuan. Ini dikontraskan dengan teguran dan kemudian dungu, gitu ya. Jadi orang yang mencintai pengetahuan, maka dia tidak membenci teguran dan dia bukan orang yang dungu. Jadi kita melihat ada banyak kontras-kontras di dalam Amsal ini Bapak Ibu. Di ayat yang menjorok ke kiri, biasanya itu akan dikontraskan dengan ayat yang menjorok ke kanan. Misalnya ayat yang kedua saya bacakan, orang baik dikenan Tuhan. Maka kalimat yang menjorok ke sebelah kanan, tetapi si penipu dihukumnya. Jadi ada lawan-lawan antitesisnya, begitu ya. Jadi ini masih berhubungan dengan di atasnya, orang baik itu dikenan Tuhan, tetapi si penipu itu dihukumnya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena orang yang baik, jadi orang baik di sini sekali lagi adalah orang yang berhikmat. Orang berhikmat Bapak Ibu, orang berhikmat dan orang yang takut akan Tuhan, maka dikenan Tuhan. Orang di atasnya tadi dikatakan orang yang mencintai pengetahuan, orang yang mencintai didikan, dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang baik dan dikenan Tuhan. Tetapi si penipu dihukumnya. Orang bisa menipu orang lain, tetapi juga bisa menipu diri sendiri. Menganggap diri itu lebih hebat, menganggap diri itu lebih baik dari orang lain, menganggap diri itu sudah baik. Bahkan itu disebut dengan menipu diri sendiri, Bapak Ibu. Menganggap diri baik itu menipu diri sendiri. Menganggap diri lebih pintar dari orang lain itu juga menipu diri sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini orang yang kurang berhikmat. Kita ini masih orang yang kurang hikmat. Sekalipun pengalaman kita banyak, kejadian-kejadian banyak sekali, tetapi kita ini tetap orang yang kurang berhikmat. Jadi mari kita dengan kerendahan hati untuk kita tidak menjadi penipu bagi orang lain ataupun penipu bagi diri kita sendiri. Menganggap diri seolah-olah diri kita sudah cukup baik dibandingkan orang lain. Sekalipun saya mengajar di tempat ini Bapak Ibu, tetapi saya tidak cukup baik. Tidak lebih baik daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama belajar menjadi orang yang berhikmat dan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sebagaimana apa yang dituliskan di dalam Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat yang ke-7 ya. Dan ayat yang ketiga Bapak Ibu ini masih berurutan, masih nyambung dengan bagian di atasnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Jadi Bapak Ibu, kita diperlihatkan orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Bapak Ibu, akar itu tidak kelihatan. Akar itu sesuatu yang ada di dalam tanah dan tidak nampak Bapak Ibu.
Akar itu masuk ke dalam tanah, mencari sumber-sumber, begitu ya, mencari sumber-sumber penghidupannya sehingga pohon itu menjadi kokoh. Jadi orang yang berhikmat itu adalah seperti orang yang terus mengakarkan dirinya kepada hikmat Tuhan, mengakarkan dirinya kepada Tuhan, artinya hidupnya terus mencari sumber-sumber kehidupan itu, seperti akar yang terus mencari air, mencari sumber kehidupan. Maka dikatakan orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Kenapa? Karena dasarnya tidak kokoh, Bapak Ibu. Dasarnya tidak kokoh. Dasarnya apa? Dasarnya orang yang fasik itu adalah bagian atasnya dia membenci teguran, dia menjadi penipu bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Maka orang yang fasik tidak akan tetap tegak. Karena dia membodohi dirinya sendiri, dia membodohi orang lain dengan berlagak bahwa dirinya pintar. Maka dia tidak mau ditegur, dia tidak mau menerima kritikan. Maka orang yang demikian tidak akan tetap tegak. Orang yang begini lama-lama akan capek, lama-lama akan bosan sendiri, lama-lama akan merasa sudahlah lelah begitu. Tetapi dikatakan orang yang benar itu berakar begitu. Berakar, sekalipun mungkin yang menghargai tidak banyak, meskipun mungkin kurang dihargai, tetapi Bapak Ibu kebenaran akan terus nyata. Dia akan terus mengakarkan dirinya, akan terus menyebar seperti akar yang tidak kelihatan itu, tetapi membuat pohon itu menjadi kokoh sekali. Jadi orang benar, orang berhikmat itu, begitu ya, yang tidak koar-koar, tetapi memiliki hikmat yang lebih dalam. Memiliki pengetahuan, memiliki takut akan Tuhan dan hikmat yang dalam untuk menjalani hidupnya sehari-hari. Jadi yang terpenting dalam Amsal ini adalah hikmat. Bagaimana kita memiliki hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan kita, untuk berjalan di dalam firman Tuhan, untuk menyelesaikan masalah hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu. Dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Ayat yang keempat, Bapak Ibu, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah ini agaknya, begitu ya, agaknya penulis Amsal mencoba memasukkan satu contoh yang nyata, begitu, tentang kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga, Bapak Ibu, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Bapak Ibu, kita akan diingatkan, kalau istri yang cakap ini bicara tentang rumah tangga, maka kita akan diingatkan bagaimana Tuhan itu membentuk rumah tangga yang pertama, yaitu keluarga Bapak Adam dan Ibu Hawa. Jadi keluarga Bapak Adam ini kita tahu, Hawa, begitu ya, Hawa mengambil buah itu dan memberikannya kepada Adam. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu, maka Tuhan itu memanggil mereka, Tuhan mencari mereka, Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Siapa yang menjawab kemudian? Yang menjawab kemudian adalah Adam. Kenapa? Karena Adamlah yang harusnya lebih bertanggung jawab. Karena Tuhan menjadikan dia yang pertama, karena Tuhan menjadikan dia, begitu ya, sebagai yang pertama, dan kemudian Hawa itu diciptakan sebagai penolong. Jadi Adamlah yang menjadi pemimpin harusnya, begitu. Jadi Adamlah yang harusnya memikul tanggung jawab itu. Tetapi kejatuhan manusia menunjukkan bahwa Adam kemudian menyalahkan Hawa. Tuhan, perempuan yang kau tempatkan itu yang bikin aku berdosa kayak gini. Perempuan yang kau tempatkan ini yang bikin aku kayak gini. Maka kita bisa melihat istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Karena di dalam kebudayaan Yahudi, Bapak Ibu, karena laki-laki lah memang yang ditunjuk, begitu, bahkan budaya Alkitab atau budaya Yahudi, yang ditunjuk laki-laki menjadi seorang pemimpin. Dan perempuan menjadi seorang penolong. Jadi gambaran perempuan itu akan dilihat, gambaran perempuan itu untuk melihat seperti apa suaminya. Jadi
yang mau ditunjukkan kalau istrinya melakukan A, pasti suaminya tidak bisa ngatur. Misalnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi kayak budaya Jawa ataupun budaya-budaya di Indonesia, kebanyakan meskipun tidak semuanya, laki-laki itu menjadi pemimpin, laki-laki menjadi imamnya begitu. Sehingga istri itu menjadi cerminan daripada suaminya. Dan itu juga budaya Yahudi, itu kebudayaan dari orang Israel. Maka istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nama baik suaminya, nama baik dari suami itu akan dibawa oleh istrinya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita diperlihatkan mencintai didikan, kemudian orang baik dikenan Tuhan, orang yang benar itu berakar, begitu ya. Jadi diperlihatkan di dalam kehidupan berumah tangga, bagaimana kehidupan seorang istri, begitu ya, di dalam hidup yang takut akan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kita akan coba melanjutkannya di ayat yang kelima. Dikatakan demikian, rancangan yang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Ini adalah tujuan dari orang yang berhikmat, Bapak Ibu, tujuan dari orang yang takut akan Tuhan. Maka dikatakan rancangan orang benar, artinya rancangan orang yang berhikmat, rancangan orang yang takut akan Tuhan itu adalah adil. Adil maksudnya apa Bapak Ibu? Adil itu juga benar, begitu. Adil mau menunjukkan bagaimana bahwa orang yang berhikmat itu, orang yang takut akan Tuhan itu selalu memikirkan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka rancangan orang yang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Adil di sini bisa kita katakan begitu ya, bisa kita katakan bahwa rancangannya Bapak Ibu, rancangannya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi kalau adil itu tidak bisa hanya untuk dirinya sendiri. Adil itu memikirkan dari segala aspek. Adil itu adil benar, terus kemudian hikmat, kemudian takut akan Tuhan, ini tidak bisa dipisahkan. Maka orang yang benar, maka pemikirannya juga adil. Kalau dalam Perjanjian Baru dikatakan apa yang baik yang keluar itu adalah apa yang ada di dalam. Artinya apa? Artinya bahwa ketika orang itu takut akan Tuhan, maka dia menghasilkan takut akan Tuhan, menghasilkan keadilan dan kebenaran. Rancangan itu disampingkan, rancangan itu disamakan dengan tujuan Bapak Ibu. Jadi ayat yang menjorok ke kiri berbanding terbalik dengan yang menjorok ke kanan. Rancangan sama dengan tujuan. Orang benar sama dengan dikontraskan dengan orang fasik. Adil kemudian dikontraskan dengan memperdaya. Memperdaya orang lain, tujuannya itu sudah salah Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang takut akan Tuhan itu, rancangan orang benar itu selalu memikirkan orang lain, bagaimana orang lain juga bisa hidup di dalam pekerjaan, di dalam berumah tangga, Bapak Ibu. Tetapi orang fasik tujuannya adalah memperdaya. Balik ke bagian atasnya tadi Bapak Ibu, orang benar itu mencintai didikan, jadi orang baik dikenan Tuhan, begitu ya. Dikenan Tuhan, kemudian dia adalah orang yang berakar di dalam Tuhan. Maka ayat yang kelima itu menunjukkan kepada kita bahwa rancangan orang yang benar itu adil. Semata-mata begitu ya, tidak hanya kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Jadi rancangan orang fasik itu sungguh-sungguh tidak mempedulikan orang lain Bapak Ibu. Biasanya
rancangan orang fasik itu yang dipikirkan adalah untung dan rugi. Pokoknya asalkan saya untung dan tidak rugi, orang lain mau seperti apapun tidak jadi masalah. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita tentang penimbun minyak begitu ya. Nimbun minyak sebanyak-banyaknya begitu, ketika sudah langka karena ditimbun jadi stok ke pasaran langka begitu. Lah ketika langka kemudian keluarkan sedikit demi sedikit Bapak Ibu dengan harga yang begitu melambung. Jadi perkataan orang yang fasik menghadang darah tapi mulut orang jujur menyelamatkan. Ini mau diperlihatkan Bapak Ibu bahwa apa yang seringkali dilakukan oleh orang fasik, perkataan-perkataannya itu semata-mata adalah membenarkan perbuatannya. Yo kan asal untung begitu ya. Asalkan untung kenapa tidak? Nah, jadi hal ini kadang-kadang tipis Bapak Ibu. Apakah keuntungan saya itu mencelakai orang lain? Apakah keuntungan saya itu tidak mencelakai orang lain? Kadang-kadang di dalam dunia kerja ini menjadi tipis. Tipis kenapa? Karena kadang-kadang itu membuat kita, loh kenapa enggak? Orang lain juga melakukan kok. Orang lain juga begini. Dunia kan memang cara kerjanya begini. Nah, maka kita sungguh-sungguh Bapak Ibu melihat kepada firman Tuhan. Perkataan orang fasik itu menghadang darah. Tetapi mulut orang jujur itu orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai hikmat, itu menyelamatkan orang. Memikirkan orang lain juga bagaimana. Menasihati orang lain, menegur orang lain dengan hikmat Tuhan, menegur orang lain dengan cara yang baik, menegur orang lain dengan hikmat. Tapi perkataan orang fasik, perkataan orang yang tidak takut akan Tuhan, perkataan orang yang tidak punya hikmat, itu dikatakan menghadang darah, mencelakai diri sendiri Bapak Ibu, dan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Nah ini bisa kita gumulkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Ayat yang ke-7, orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tegap. Ayat yang ke-7 ini Bapak Ibu mau mengatakan bahwa orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Dalam kebudayaan Yahudi dikatakan begini Bapak Ibu, yang meneruskan, bukan hanya orang Yahudi kali ya, banyak suku-suku juga demikian, yang meneruskan marga begitu, yang meneruskan, yang membawa marga, yang meneruskan garis keturunan, itu biasanya laki-laki. Nah, di sini dikatakan orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, seolah-olah Tuhan itu memutus garis keturunannya, sehingga mereka itu tidak bisa terus-menerus menghasilkan keturunan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat kenyataannya, kok rasanya enggak gitu ya? Rasanya orang fasik sama aja begitu ya, ayam-ayam aja. Bahasa Jawanya ayam-ayam aja, sejahtera-sejahtera aja itu kelihatannya begitu ya. Kelihatannya semuanya juga happy-happy saja. Tidak pernah kelihatan, oh ini orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Bahkan kadang-kadang orang jujur itu kayaknya malah malang Bapak Ibu ya. Orang jujur agaknya kayak malah malang. Orang berdiri rasanya kok berdiri tetapnya susah sekali begitu. Tetapi orang yang fasik itu rasanya malah lebih gampang. Jadi Bapak Ibu, kita mau lihat bagian atasnya tadi. Orang fasik itu adalah orang yang tidak mau terima teguran, orang yang menipu dirinya sendiri ataupun orang lain, orang yang melakukan berbagai macam kejahatan Bapak Ibu. Jadi kita mau diperlihatkan bahwa yang seolah-olah bahwa mereka itu kelihatan wow begitu. Maka di dalam Mazmur misalnya ya, Mazmur 73, Asaf misalnya, Tuhan kok ini orang-orang yang hidupnya enggak takut akan Tuhan kok hidupnya nikmat banget ya, gitu. Jadi Amsal kitab hikmat ini mau bilang begini Bapak Ibu. Seolah-olah orang yang tidak takut akan Tuhan itu tuh
Kayaknya begitu ya, hidupnya itu waduh luar biasa. Dan memang kelihatan itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, segala kemewahan itu pasti akan ada ujungnya. Segala kemewahan itu akan dibayar pada akhirnya. Tetapi orang yang takut akan Tuhan itu juga akan menerima konsekuensinya. Orang takut akan Tuhan juga akan diadili Bapak Ibu. Juga akan diadili pada akhirnya. Pada akhirnya orang yang takut akan Tuhan akan berdiri tegap, akan berdiri tetap begitu. Tetapi orang yang fasik pada akhirnya akan dijatuhkan oleh Tuhan. Jadi semua orang itu sedang dalam perjalanan menuju Bapak Ibu, menuju kepada satu tempat begitu ya. Jadi yang kelihatannya orang yang fasik ini jalannya ke mall, kalau jalan ke mall bukan berarti orang fasik Bapak Ibu ya. Cuman menggambarkan kayak itu enak, jalan kemana, ke sini, ke sana, hidupnya kok lebih enak rasanya begitu. Tetapi orang itu menuju pada satu garis akhir dalam kehidupannya dan semua juga akan menuju ke sana. Dan orang yang benar akan tinggal tetap Bapak Ibu. Jadi semuanya ada akhirnya di dalam kehidupan kita. Ayat 8 Bapak Ibu, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Bapak Ibu, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi kadang ada orang Bapak Ibu itu memuji, ada orang itu memuji secara langsung, tetapi ada orang yang juga tidak memuji secara langsung. Ada orang mengatakan memuji secara langsung di depannya dengan kemampuannya, tetapi ada orang yang tidak selalu melakukan demikian. Ya mungkin di belakangnya dia ngomong orang ini pinter ya, orang ini berhikmat ya, orang ini emang sopan ya, orang ini, tapi nggak ngomong di depannya. Jadi kita tidak tahu apa yang dikatakan orang Bapak Ibu, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Tapi kita percaya bahwa mereka melihat kehidupan kita, mereka mendengar perkataan kita. Maka Bapak Ibu, setiap orang akan dipuji seimbang dengan akal budinya. Kita tahu ataupun kita tidak tahu, kita dinilai begitu ya. Kita dinilai. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semuanya akan dinilai. Dan firman Tuhan mengatakan pujian itu seimbang dengan akal budinya. Tetapi orang yang serong hatinya, orang yang mendua, serong hatinya itu artinya orang yang mendua hati akan dihina. Kenapa Bapak Ibu? Karena hatinya tidak tetek, hatinya itu tidak teguh, hatinya mendua tidak akan bertahan karena tidak konsisten. Orang yang hatinya mendua itu bahasa Jawanya mencela-mencele Bapak Ibu. Enggak bisa dipegang omongannya. Jadi Amsal secara khusus pasal yang ke-12 ini mau bilang orang yang berhikmat itu adalah orang yang bisa menjaga mulutnya. Orang yang bisa menjaga perkataannya, orang yang mau dikoreksi supaya perkataannya itu menjadi perkataan hikmat. Jadi orang fasik ayat 8 tadi, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Setiap orang akan menilai Bapak Ibu, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, tetapi orang yang serong hatinya, hati itu kalau bahasa Alkitab, artinya seluruh hidup manusia itu hati, dengan satu kata itu hati. Jadi pikirannya, perasaannya, tindakannya itu serong Bapak Ibu. Tindakannya itu mendua. Hati yang mendua. Itu adalah hati yang tidak disukai Tuhan. Yang agaknya kayaknya takut akan Tuhan, kayaknya kelihatan rohani, tetapi enggak sebenarnya. Hatinya mendua Bapak Ibu. Hatinya enggak teguh untuk Tuhan. Hatinya tidak sungguh-sungguh mencari hikmat dan didikan. Hatinya tidak sungguh-sungguh menjadi orang yang mau untuk ditegur. Maka setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Karena kalau dipuji Bapak Ibu, kalau orang itu mau ditegur begitu ya, kalau orang itu mau ditegur, maka dia akan memperbaiki perilakunya, dia akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi.
Jadi semakin hari semakin berhikmat, semakin takut akan Tuhan, mencintai hikmat dan didikan Tuhan. Mencintai hikmat dan didikan Tuhan. Setiap hari berbicara tentang hikmat dan didikan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, kita mau ngerasa atau tidak merasa, sebenarnya Bapak Ibu, setiap hari itu adalah didikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mendidik kita itu tidak hanya di gereja atau saat kita baca Alkitab, tapi Tuhan mendidik kita itu setiap hari. Tuhan itu mendidik kita dengan hikmatnya setiap hari. Maka kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita perlu merenungkan sabda Tuhan, merenungkan hikmat Tuhan. Bagaimana saya harus hidup dengan hikmat Tuhan. Lanjut Bapak Ibu, ini kayak bagian itu lebih berkesinambungan begitu ya. Satu bagian dan bagian yang lain itu cukup beruntut artinya. Ayat 9 dikatakan demikian. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Nah ini menarik Bapak Ibu, ini cukup sulit begitu ya, cukup sulit. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri. Zaman sekarang Bapak Ibu, ya dari zaman dulu ya juga sama begitu ya. Siapa yang suka dilihat kecil? Siapa yang mau dilihat sebagai orang yang tidak punya? Begitu. Siapa yang mau dilihat dan diremehkan? Kalau orang kecil itu kan langsung image-nya diremehkan sama orang. Siapa yang mau terima Bapak Ibu? Dalam satu kebudayaan itu menarik Bapak Ibu, membedakan antara muka dan wajah. Muka itu adalah apa yang pengen dilihat orang, wajah itu adalah apa aslinya. Kalau saya orang tidak punya, ya saya orang tidak punya. Ini wajah, menggambarkan saya aslinya. Tetapi muka itu menggambarkan apa yang pengen dilihat oleh orang. Maka Bapak Ibu, kalau orang itu pengen terlihat kaya raya begitu, maka ya diada-adakan, yang tidak ada diada-adakan. Mungkin misalnya gitu ya, pernikahan anak, ya harusnya cukup sederhana lah begitu. Cukup sederhana, bisa ngundang, ya oke lah begitu. Enggak Bapak Ibu, mungkin akan mengadakan acara sebesar-besarnya di gedung supaya orang yang datang itu lebih melihat bahwa dia ini mampu. Kalau aku mengadakan acara kecil-kecilan, mau ditaruh mana mukaku? Mau ditaruh mana mukaku ini? Jadi dalam kebudayaan ini menarik gitu ya, membedakan antara muka dan wajah. Jadi kadang wajah itu adalah aslinya kita, dan muka ini adalah apa yang pengen dilihat orang. Kalau kita pengen dilihat pinter Bapak Ibu, ya maka sok pinter kadang-kadang begitu. Sok pinter, banyak ngomong begitu, sekalipun isinya tidak banyak, yang penting banyak ngomong begitu. Banyak ngomong, biar kelihatan pinter. Kalau tidak kelihatan pinter, mau ditaruh mana mukaku begitu ya, supaya orang tahu kalau saya pinter. Nah ini bicara muka dan wajah. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, kata firman Tuhan. Nah maka saya mengatakan ini sulit. Karena muka itu bicara tentang harga diri. Kadang-kadang kalau harga dirinya rendah Bapak Ibu, harga dirinya rendah maka butuh dihargai yang lebih banyak. Butuh muka yang sudah tebel gitu ya. Sampai mungkin dia tidak kenal dirinya sendiri. Tidak kenal wajahnya sendiri. Yang diperhatikan hanya mukanya, harga dirinya. Lebih baik menjadi orang kecil, kata firman Tuhan. Daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Jadi hikmat itu ternyata Bapak Ibu tidak hanya bicara tentang kemampuan orang itu untuk menilai hidup, tetapi juga kemampuan untuk seseorang itu mengendalikan dirinya. Untuk dia belajar menerima keadaannya. Untuk menerima keadaan bukan berarti menjadi orang yang malas Bapak Ibu ya. Nanti kita akan melihat lebih dalam, situ juga ada bicara tentang pekerja, kemalasan begitu. Tetapi lebih baik menjadi orang kecil, artinya ngaku. Ini loh wajahku, aku begini ya enggak apa-apa, begitu.
Aku berusaha mati-matian begitu, supaya aku mengakui keberadaanku, mengakui wajah asliku, daripada berlagak besar kekurangan makan. Direwangi, bahasa Jawanya direwangi Bapak Ibu. Dibelak-belain kesana kesini supaya kelihatan besar. Tapi kali ini bukan bicara tentang bahwa kita tidak boleh, bukan berarti kita tidak boleh usaha join ataupun pinjem kadang-kadang Bapak Ibu ya, juga bukan begitu. Tapi kita perlu menyadarkan diri kita untuk apa? Kalau ini untuk muka kita, mempertebal muka kita, maka kita perlu memikirkan lagi bahwa sekali lagi hikmat itu mengajar kita untuk mengakui. Mengakui bukan berarti tidak bekerja, tidak berusaha, tapi mengakui, menolong kita tidak menjadi orang yang berlagak besar. Kenapa Bapak Ibu? Kalau di bagian-bagian atasnya tadi, bagian-bagian sebelumnya di ayat ini mengatakan bahwa ini adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri, berlagak besar, membohongi dirinya sendiri dengan berlagak besar, dengan berlagak pintar, dengan berlagak hebat. Jadi Amsal ini menolong kita menjadi pribadi yang juga bersyukur, yang tidak terlalu khawatir dengan tebelnya muka kita ini, mau ditebelin seberapa. Dan nanti kita lihat juga tentang kekhawatiran gitu ya. Kita juga melihat lagi. Ayat 10 saya lanjutkan ya. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ayat 10 ini mau menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, menunjukkan apa? Bahwa orang benar, orang yang takut akan Tuhan, itu bahkan untuk hal yang sederhana sekalipun, untuk hal yang kayaknya tidak terlalu penting dalam diri manusia, begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa orang benar itu yang dipikirkan tidak hanya untung bagi dirinya sendiri. Bahkan hal-hal sederhana orang benar memperhatikan hidup hewannya. Ya mungkin dia merawatnya dengan baik, dengan rajin, dengan tekun, begitu ya. Dengan tekun supaya peliharaannya misalnya begitu, peliharaannya juga menjadi peliharaan yang baik, menjadi peliharaan yang gemuk, yang tambun, yang sehat begitu. Supaya apa? Supaya kalau dijual orang ya juga senang begitu. Orang yang juga senang. Tetapi dikatakan bahwa tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam katanya begitu ya. Belas kasihan orang fasik itu kejam. Kenapa? Karena semata-mata yang dipikirkan adalah untung. Yang disebut dengan orang menipu dirinya sendiri tadi gitu ya. Orang yang tidak berhikmat itu belas kasihannya kejam. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah untung dan rugi. Asalkan untung bagi saya. Asalkan untung bagi saya. Enggak tahu nanti kalau sudah di tangannya orang lain ya urusannya orang lain. Saya jual harga segini, nanti sampai sana itu sakit, begitu ya. Bapak Ibu, biasanya di dalam dunia jualan, begitu, saya sering mengikuti di jual-jualan binatang misalnya, begitu ya, jualan reptil atau jualan burung dan lain-lain. Itu biasanya ada yang sampai protes, begitu, sampai rame, begitu, protes. Loh, waktu itu saya beli burungnya itu bagus. Sekarang di tempatmu sekarang sudah enggak bagus, satu hari ya saya enggak tahu begitu. Saya enggak tahu. Setahu saya ini bagus waktu itu begitu. Kemudian yang beli itu enggak terima. Loh, ngomong aja. Kalau memang awalnya sakit ngomong aja dong kalau sakit. Jangan disembunyi-sembunyiin. Kan saya rugi kalau begini. Kemudian terjadi perdebatan yang sengit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin lebih memahami gitu ya di dalam dunia jual beli, di dalam dunia yang demikian, di dalam dunia bisnis begitu. Tetapi dikatakan bahwa orang benar itu memperhatikan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, bahkan hal yang kecil sekalipun. Tetapi yang agaknya baik Bapak Ibu, memperhatikan belas kasihan begitu ya. Kalau memperhatikannya orang yang takut akan Tuhan itu baik. Tetapi bahkan belas kasihannya orang fasik itu pun kejam. Semata-mata adalah demi keuntungannya, apapun terjadi sama orang lain tidak apa-apa. Jadi kita sungguh-sungguh belajar Bapak Ibu ya. Itu di ayat yang ke-10, sekarang ayat yang 11 Bapak Ibu. Ayat 11 dibilang begini,
Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Jadi ayat 11 ini, ayat 9, 10, dan 11 ini menurut buku yang diberikan, buku pegangan, ini ada bagian terakhir dari 3 ayat yang berbicara tentang petani, gitu ya, tentang petani, satu ilustrasi tentang petani. Maka 11 dikatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Bapak Ibu, orang yang bekerja keras, orang yang tekun, itu akan sungguh-sungguh menikmati hasilnya. Menikmati hasilnya. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini orang yang tekun. Orang yang mengerjakan tanahnya adalah orang yang tekun, adalah orang yang bekerja keras, begitu ya. Jadi orang yang selalu ada kontras, begitu ya. Ini antara orang berhikmat dan tidak berhikmat, selalu dalam kerangka itu. Maka orang berhikmat itu adalah orang yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tapi orang yang tidak berhikmat, orang yang fasik itu mengejar yang sia-sia dan tidak berakal budi. Bapak Ibu, ketika saya mencoba memahami bagian ini, ayat ini, saya teringat dengan seseorang yang sangat saya kenal. Jadi Bapak Ibu, kami di desa begitu ya. Saya tinggal di desa daerah Lampung. Kita menanam padi, jadi padi itu dicangkul sedemikian rupa, dibajak begitu ya, dengan mesin dibajak, terus kemudian ditanamin padi. Nah, saya ini melihat satu orang ini agak lucu, Bapak Ibu. Jadi padi ini begitu ya, si bapak ini tidak mau kalah dengan padinya orang lain begitu. Tidak mau kalah gemuknya padi itu dengan padinya orang lain. Tidak mau kalah Bapak Ibu. Jadi ini padi ini dipupuk sedemikian rupa. Wah, pupuknya itu lebih banyak dari orang lain. Kalau orang lain pupuknya begitu ya, misalnya 1/4 hektar itu dipupuk dengan 1 kintal misalnya. Kintal NPK misalnya, Bapak ini bisa memupuk, bisa 1,5 kintal begitu. Lebih banyak dari mupuknya orang lain. Akibatnya apa? Memang ini tumbuh subur Bapak Ibu. Lebat pohonnya, batangnya itu besar-besar dan lebat nih. Sampai udah kayak hutan rasanya itu tanaman padinya. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika ada angin kencang itu di sawah namanya Bapak Ibu ya, itu pohon batang-batang padi ini karena terlalu rimbun dan batangnya tidak terlalu kokoh. Kenapa? Karena sudah berhimpit-himpitan itu tanaman. Terlalu subur, maka tidak kokoh Bapak Ibu. Akibatnya apa? Ketika kena angin kencang Bapak Ibu, ini ambruk setengahnya ambruk Bapak Ibu, padinya ini ambruk. Dan itu sudah mau menjelang panen. Mungkin setengah bulan lagi panen. Jadi ini masalah besar. Jadi harus diambilin, harus diikat lagi Bapak Ibu, diiketin beberapa batang, diikat kanan sebelah diikat supaya bisa berdiri. Kenapa? Terlalu rimbun. Enggak kokoh jadinya karena terlalu banyak pupuknya. Lalu saya mulai memikirkan Bapak Ibu, pekerjaan yang kayak gini itu malah sia-sia. Kenapa? Saya memahaminya apa? Orang ini Bapak Ibu pengen dilihat bahwa padinya itu padi paling ciamik, padi paling keren, padi paling subur, padi paling wow sendiri. Maka dilihat orang, wah ini padinya bagus banget ini, begitu ya. Padinya bagus banget. Maka mengerjakan tanahnya ini bukan beda dengan orang yang tidak berhikmat tadi, yang sok-sokan, yang tidak mau ditegur, yang mau menunjukkan, yang mau pamer, begitu ya, yang mau kelihatan wow. Jadi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Kayaknya itu mengejar sesuatu yang benar Bapak Ibu, ternyata sia-sia begitu. Karena yang diinginkan, keinginan hatinya adalah untuk dilihat orang. Jadi itu tidak ada gunanya. Ayat 12 Bapak Ibu, saya akan sedikit lebih cepat.
Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi orang benar mendatangkan hasil. Ayat 12 ya. Jadi kita diperlihatkan orang fasik itu menginginkan apa yang jahat, tetapi orang yang benar itu akan tetap teguh, Bapak Ibu. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Jadi yang dipikirkan orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang membenci hikmat itu, maka orang itu mengingini jala orang jahat, yang didapatkan adalah apa yang jahat, yang dipikirkan adalah apa yang jahat, Bapak Ibu. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Akar orang benar, sekali lagi akar itu yang tidak kelihatan, itu mendatangkan hasil. Sekalipun mungkin lambat, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin tidak cepat, tetapi ada hasilnya. Ada hasilnya. Karena akar itu enggak kelihatan, tetapi naik begitu ya menjadi tanaman, dan itu menjadi sesuatu yang kokoh ketika akarnya itu semakin banyak. Ayat 13, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran, Bapak Ibu. Jadi yang mau dibilang kepada kita ini begitu ya, kepada kita ini di bagian atasnya, Bapak Ibu, di bagian atasnya ayat 12 dan 13 itu nyambung, Bapak Ibu, dikatakan orang fasik mengingini jala orang jahat. Ayat 13 bagian yang menjorok ke kanan, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Orang fasik, orang jahat, jala itu disamakan dengan jerat. Orang jahat itu adalah orang yang melakukan pelanggaran dalam berkata-kata, dikatakan, tetapi orang benar adalah orang yang berakar dapat keluar dari kesukaran. Kenapa, Bapak Ibu? Sekali lagi ini bicara tentang hikmat, Bapak Ibu, bicara tentang hikmat. Orang jahat akan terjerat dengan pelanggaran bibirnya, tetapi orang yang benar dapat keluar dari kesukaran. Kenapa? Karena cenderung orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan ini, atau disebut dengan orang yang benar, orang yang berakar, yang kayaknya pelan-pelan, begitu ya, kelihatannya enggak wow, kelihatannya biasa-biasa, tetapi orang ini justru dapat keluar dari kesukaran. Yang kayak berakar pelan-pelan, begitu, berakar, yang tidak nampaknya enggak nampak wow, enggak, ya biasa saja, begitu. Tapi orang ini justru yang dapat keluar dari kesukaran, daripada yang rame-rame, daripada yang sok-sokan, Bapak Ibu. Ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Firman Tuhan jelas, Bapak Ibu, bahwa apa yang kita tabur juga apa yang akan kita tuai, bukan? Apa yang kita taburkan juga apa yang akan kita tuai. Maka setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Ya kalau kita ngomong yang baik, Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomong yang baik, kita ngomong yang sopan, kita tidak ngomongin orang. Kita ngomong dengan hikmat. Jadi Amsal ini menarik ya. Secara khusus bagian ini menarik sekali, karena hikmat itu dinyatakan dari mulut kita ini, dari mulut. Maka orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Jadi perkataan orang yang berhikmat itu, Bapak Ibu, perkataan orang yang berhikmat itu akan membuat dirinya itu menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan. Orang itu bukan hanya orang melihat, Bapak Ibu, apa yang kita katakan, tetapi diri kita, ketika kita mengatakan suatu yang berhikmat, rasanya juga senang, Bapak Ibu. Senang begitu. Kalau kita ngomong itu yang baik, kita juga senang. Kita tidak menyakiti hati orang lain. Kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi apa yang kita lakukan dengan mulut kita akan kita tuai. Apa yang kita lakukan dengan tangan kita, kalau kita ringan tangan ya orang
orang mungkin Bapak Ibu ya juga akan cepat ringan tangan kepada kita. Semua akan ada balasannya Bapak Ibu. Sekalipun kadang-kadang balasannya tidak cepat, kadang-kadang balasannya itu tidak segera, tetapi kita percaya bahwa semuanya begitu ya, kan ada balasannya. Semua akan ada akibatnya. Ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Lah, ini dijelaskan di bagian bawahnya Pak Ibu ya. Jalan orang bodoh itu lurus dalam anggapannya sendiri. Mungkin mikirnya yang diomongin itu sudah baik dan benar begitu. Mungkin Bapak Ibu yang diomongin itu sudah menunjukkan kecerdasannya, yang diomongkan itu sudah menunjukkan kepintarannya, yang diomongkan itu sudah menunjukkan hikmatnya. Tetapi dikatakan jalan orang bodoh, jalan orang yang tidak berhikmat. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang tidak berhikmat, adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Disebut di atas tadi orang yang dungu. Orang yang tidak takut dan tidak berhikmat itu lurus menurut dia sendiri Bapak Ibu. Maka di bagian atasnya di ayat yang pertama tadi, orang yang bodoh ini tadi, orang yang dungu ini tidak mau terima teguran, tidak mau terima nasihat, merasa dirinya sudah baik. Maka dia merasa lurus dalam anggapannya, wes ngerasa baik Bapak Ibu ya, itu memang angel begitu. Jadi sungguh-sungguh kitab hikmat ini mengajar pada kita, mau menunjukkan pada kita, ini loh kita ini orang yang tidak berhikmat sesungguhnya. Tidak atau kurang berhikmat tidak-tidaknya. Ini kurang berhikmat, jauh daripada hikmat Tuhan. Nah kalau tema kita itu firman-Mu pelita bagi kakiku, kita ini masih jauh Bapak Ibu. Masih jauh untuk menjadikan firman Tuhan itu pelita. Masih jauh untuk menjadikan sungguh-sungguh firman Tuhan itu pelita dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita masih menjadi orang yang bodoh yang merasa bahwa jalannya, perkataannya, tindakannya itu sudah benar, padahal belum. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Sekali lagi nasihat bisa teguran. Nasihat tidak selalu menyenangkan. Nasihat tidak selalu membuat telinga kita ini seger, membuat hati kita ini adem. Memang ada orang kalau berikan nasihat itu pedes Bapak Ibu. Enggak enak diomong, jengkel begitu. Jengkel ada Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang yang begini-begini perlu kita terima dengan pelan-pelan, cerna dengan pelan-pelan. Kadang-kadang yang modelnya begini butuh waktu untuk menerimanya. Mari kita belajar menjadi pribadi yang menerima teguran, mengoreksi diri kita dan memperbaiki apa yang kurang di dalam kehidupan bahkan pelayanan kita. Ayat yang ke-16 Bapak Ibu dikatakan bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Wah ini masih lanjut lagi Bapak Ibu ya, tentang orang yang bodoh. Tadi kalau jalan orang bodoh itu dianggapnya sudah lurus, di sini bodohlah menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Artinya apa? Artinya ini orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Maka dikatakan orang yang bodoh Bapak Ibu. Bodohlah orang yang mengatakan sakit hatinya seketika itu juga. Kenapa Bapak Ibu? Karena mungkin begitu ya. Mungkin memang itu teguran begitu. Memang itu pendapat, memang itu argumen dan mungkin itu benar. Tetapi orang bodoh akan langsung nyerang begitu. Enggak begitu gitu ya. Kita bisa berargumen banyak sekali begitu. Kita bisa berargumen banyak sekali untuk membenarkan diri kita. Maka orang bodoh itu adalah orang yang selalu belain dirinya. Bahkan dikatakan yang seketika itu juga langsung tidak terima begitu. Langsung ngomong apa-apaan begitu kan. Langsung tidak mau terima begitu. Jadi tidak mencerna dulu. Maka dikatakan orang bijak mengabaikan cemooh. Ini cemooh itu suatu yang buruk begitu ya. Tetapi kadang-kadang cemooh dari orang juga bisa menjadi teguran. Cemooh dari orang juga bisa menjadi bahan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Maka orang bijak itu mengabaikan cemooh, artinya mengabaikan yang jelek. Mengabaikan hal-hal yang tidak patut untuk
atau sederhananya ngapain harus ngomong, karena emang tidak perlu ngomong begitu ya. Ngapain harus ngomong kalau itu pada akhirnya cuma menjatuhkan, tidak perlu. 17 Bapak Ibu, siapa yang mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Kebenaran disamakan dengan adil. Siapa mengatakan kebenaran berarti mengatakan yang adil, tetapi orang yang bersaksi dusta ini penuh tipu daya. Adil, tipu daya. Kebenaran, saksi dusta, dikontraskan. Menjorok ke kiri, menjorok ke kanan, dikontraskan. Bapak Ibu, siapa mengatakan kebenaran tetapi saksi dusta begitu ya, dikontraskan, yang adil dengan tipu daya. Jadi mengatakan kebenaran ini sekali lagi ini orang berhikmat yang mengatakan kebenaran selalu bicara tentang keadilan, bicara tentang memikirkan orang lain dan lain-lain. Tetapi saksi dusta ini penuh dengan tipu daya, manipulatif. Kalau kita membayar yang di atasnya, Bapak Ibu, saksi dusta menipu daya, begitu ya. Kenapa? Ini adalah orang yang disebut dengan orang yang bodoh tadi. Orang yang bodoh tadi. Jadi kadang-kadang Alkitab itu mengajarkan kita orang bodoh itu bukan orang yang nggak tahu apa yang benar, Bapak Ibu, tetapi menolak apa yang benar. Jadi orang fasik itu kadang-kadang digambarkan dalam Alkitab, bahasa Alkitab itu bukan orang yang tidak tahu apa yang itu yang benar, tapi sengaja menolak apa yang benar. Maka orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang sengaja tidak mau takut akan Tuhan. Memang ada orang yang benar-benar tidak tahu, tapi seringkali gambaran orang fasik itu adalah gambaran orang yang sengaja menolak apa yang benar. Maka saksi dusta itu menyatakan tipu daya, karena di atasnya tentang orang bodoh, begitu ya. Jadi orang bodoh itu memberikan saksi dusta, karena saksi dusta itu bukan berarti dia tidak tahu yang benar. Dia sengaja berdusta karena mulutnya penuh dengan tipu daya. Bukan berarti dia tidak tahu yang benar, dia tahu yang benar. Tetapi orang yang tidak berhikmat, orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak takut Tuhan, ya maka dia tipu daya yang penting untung. 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan, Bapak Ibu. Verbal abuse. Verbal abuse itu omongannya menyakitkan, bukan hanya menyakitkan kali ya. Verbal abuse itu kekerasan tetapi menggunakan kata-kata. Kamu bodoh, kamu tidak belajar, kamu tidak berhikmat, begitu ya. Itu verbal abuse, begitu. Verbal abuse. Belum tentu orang yang dikatakan begitu terima, begitu. Kalau orang yang dikatakan, oh iya aku ternyata bodoh beneran ya, nah, aku tidak bisa, aku emang usaha kayak gini-gini doang, itu emang aku bodoh kok. Lah itu jadi masalah, Bapak Ibu. Jadi ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Sekali lagi ada orang kayak lo ngomong itu kasar sekali, begitu. Emang itu tidak enak. Tetapi mari ya kita belajar, Bapak Ibu, mengatur kata-kata kita, mengatur kalimat-kalimat kita, memikirkan orang lain juga, tidak hanya memikirkan apa yang saya katakan benar. Perkataan hal yang benar tidak dikatakan dengan proporsional, begitu ya, dengan proper, dengan benar, itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan, Bapak Ibu. Bisa jadi teguran itu membuat seseorang bukan semakin sadar, tetapi mendatangkan celaka, begitu. Jadi hikmat ini menolong kita bagaimana tidak hanya mengatakan apa yang benar, tapi juga mengatakannya dengan benar. Lagi ya, tidak hanya mengatakan apa yang benar, tapi juga mengatakannya dengan benar. Memikirkan orang lain, bagaimana mengatakannya dengan proporsi yang benar, begitu. Sehingga orang bisa terbangun, sehingga orang bisa mengerti. Maka firman Tuhan selalu mengatakan, berkata-katalah seorang dengan yang lain itu dengan penuh kasih. Kita akan bela lagi, lu kasih itu kan gak harus lembut, begitu. Kasih kan bisa kasar. Ya kalau begitu ya mari Bapak Ibu, semua bisa jadi kasar begitu atas nama kasih. Tapi kita perlu belajar Bapak Ibu, sungguh-sungguh merendahkan hati kita. Bagaimana kita harus menegur, bagaimana kita harus mengatakan, tidak hanya mengatakan apa yang benar, tapi juga mengatakannya dengan benar.
Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Diulang lagi Bapak Ibu, karena bagian ini memang ngomongin orang yang berhikmat itu mengatakan kebenaran dan mengatakan dengan benar. Begitu. Itu orang yang berhikmat Bapak Ibu. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena kebenaran akan tetap teguh. Mungkin orang tidak terlalu suka dengan kebenaran, begitu ya. Kita menyampaikannya dengan benar dan orang pun tentu suka. Maka gini Bapak Ibu, kita mengatakan hal yang benar, orang belum tentu suka. Apalagi kita mengatakan hal yang benar dengan cara yang tidak benar, orang tambah tidak suka, begitu. Nah, disinilah kita belajar sungguh-sungguh ada orang yang lancang, mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang yang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi omongannya itu loh Bapak Ibu, omongannya itu menyadarkan saya, begitu loh. Omongannya itu kok menenangkan hati saya. Saya mulai ngerti yang dimaksudnya itu ternyata begitu. Oh alah, ternyata itu firman Tuhan bilang begitu. Kok aku kayak gini ya? Jadi omongannya itu sama-sama menegur. Sama-sama menegur, tapi satunya itu ngomong kamu salah, kamu gini, begitu ya. Tetapi yang satu mengatakan, ya kamu sudah berusaha dengan keras. Ayo tingkatkan lagi, ayo berusaha lagi. Jadi kita bisa mengatakannya dengan benar, mengatakannya dengan benar Bapak Ibu. Sehingga lidah orang bijak gitu ya. Lidah orang yang berhikmat, lidah orang yang takut akan Tuhan itu mendatangkan kesembuhan. Kenapa Bapak Ibu? Tidak semua orang itu siap dengan kata-kata yang keras. Tidak semua orang itu siap dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kadang-kadang kita bisa mengatakan beberapa kata-kata yang isinya itu benar, tapi dengan penyampaian yang benar. Yang tidak terlalu kayak pedang Bapak Ibu. Yang tidak terlalu kayak pedang begitu. Yang yang seperti gambaran di atasnya begitu ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Jangan sampai begitu ya. Yang kita katakan benar tapi mengatakannya kayak pedang begitu. Wah itu kan orang akan segera memberikan tameng Bapak Ibu. Bahkan kita juga tidak bisa mengatakan berdalih itu sudah benar. Tidak bisa Bapak Ibu. Ada orang-orang yang memang tidak siap begitu ya untuk kita mengatakan dengan cara demikian. Maka kita perlu sungguh-sungguh memikirkan perkataan kita sehingga bisa diterima, sehingga orang lain itu bisa berubah, bisa mengalami namanya kesembuhan, kesadaran yang menyembuhkan Bapak Ibu. 19 tadi, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata ya. 20, tipu daya ada dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Sekali lagi ini tentang ngomong Bapak Ibu, tentang ngomong. Tipu daya ada dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tentu orang yang menggunakan tipu daya ngomongnya akan lebih halus begitu ya. Akan ngomongnya enak didengar. Tetapi itu bisa menjadi tipu daya Bapak Ibu. Tipu daya. Tetapi juga ada orang yang menasihatkan kesejahteraan, mendatangkan sukacita itu kadang-kadang juga dengan kata yang keras. Maka kalau ada kata yang keras jangan cepat-cepat ditolak Bapak Ibu ya. Kalau kata-katanya keras juga jangan cepat ditolak. Kalau firman Tuhannya keras jangan cepat-cepat ditolak. Tetapi kalau ada kata-kata yang halus, yang kayaknya lembut, tetapi penuh dengan dusta, tidak sesuai dengan Alkitab, ya jangan diterima. Maka kita sebagai penerima kadang-kadang juga ada nasihat yang lembut, ada nasihat yang keras begitu ya. Kita juga perlu belajar. Kalau keras jangan cepat-cepat ditolak, kalau lembut jangan cepat-cepat diterima, begitu. Kita harus melihat apakah ini benar apa enggak gitu. Tapi kalau benar ya puji Tuhan Bapak Ibu. Karena benar dari mana? Dikatakan perkataan itu menyembuhkan, perkataan yang mendapat sukacita, dikatakan begitu Bapak Ibu ya. Yang tetap untuk selama-lamanya. Perkataan yang demikian adalah perkataan yang benar. 21,
Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, orang benar akan celaka rasanya begitu ya. Kalau saya jujur pasti celaka nanti begitu. Kalau saya fasik, ya enggak apa-apa begitu. Bapak Ibu, di sini kata kuncinya adalah hikmat, Bapak Ibu. Hikmat di dalam Injil itu dikatakan orang yang berhikmat itu mungkin bisa dikatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, Bapak Ibu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, begitu. Bukan berarti kalau orang benar itu begitu ya, terus enggak berhikmat semua diterima gitu wae. Ya enggak, Bapak Ibu. Perlu memikirkannya dengan hikmat. Perlu sungguh-sungguh memikirkannya dengan bijak. Ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi sekali lagi, orang yang bodoh, orang yang tidak berhikmat, itu perkataannya begitu ya, sekalipun kayaknya bagus, sekalipun kayaknya menarik, begitu kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia, setia itu sekali lagi tidak selalu dihargai, tidak selalu dihormati. Setia itu juga tidak selalu menyenangkan orang lain, begitu ya. Setia itu tidak selalu membuat orang senang, begitu. Setia juga tidak selalu mendapatkan apa yang baik dalam diri kita. Tetapi orang yang berlaku setia dikenan Tuhan, diperkenan Tuhan, disukai Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lagi. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Lah ini Bapak Ibu. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Ada satu kalimat itu menarik begitu ya. Orang bodoh itu atau orang yang bijak itu mengatakan karena dia perlu ada hal yang harus dikatakan. Tetapi orang yang bodoh itu harus mengatakan, Bapak Ibu, harus mengatakan. Jadi orang yang berhikmat itu mengatakan karena memang perlu untuk dikatakan, tetapi orang bodoh itu harus mengatakan supaya apa? Supaya terlihat kepinterannya, supaya terlihat kemampuannya. Maka dikatakan orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Bapak Ibu, ada orang yang pintar tetapi juga tidak bijak. Orang pintar belum tentu bijak, Bapak Ibu. Kalau orang bijak pasti pintar, begitu ya. Orang yang pintar begitu, ada orang-orang yang pintar tapi karena kelemahan dirinya, karena keinginannya untuk dihargai, Bapak Ibu, maka I have something to say, begitu ya. Saya harus mengatakan sesuatu, itu orang bijak. Tetapi kalau orang bodoh itu, aku harus mengatakan. I have to say, begitu ya. I have to say, aku harus ngomong, begitu. Aku harus ngomong. Maka hendaknya kita tidak hanya memahami Alkitab, melihat Alkitab sebagai pengetahuan, tetapi Alkitab menolong kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bijak. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Mungkin dia tidak selalu banyak berbicara, dia tidak selalu menonjolkan begitu. Tetapi kalau memang dia perlu, sesuatu yang perlu dikatakan, dia akan mengatakannya begitu. Tapi biasanya orang bebal ini orang yang tidak berhikmat, ini menyeru-nyerukan kebodohannya. Aku harus mengatakan sesuatu. Saya bingung bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Tetapi kira-kira seperti itu. Ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa, Bapak Ibu. Jadi tangan orang rajin itu memegang kekuasaan. Kenapa? Bapak Ibu, kalau orang bekerja, begitu ya, orang A dan orang B. Orang A ini bekerja mengerjakan 10, sama-sama 10. Orang A dan orang B sama-sama 10. Orang A itu mengerjakan
tugasnya 10 di dalam waktu 1 hari. Tetapi orang B mengerjakannya di dalam 1 hari 1 malam. Orang yang A ini mengerjakannya dengan giat begitu ya, biar cepat selesai. Orang yang B ini mengerjakannya dimolor-molorin Bapak Ibu, dimolor-molorin supaya nanti ada lemburan. Kalau belum selesai kan lembur. Kalau lembur dapat uang lembur. Kalau yang satu dikasih 10, dia kerjakan 1 hari, jam kerja pokoknya harus selesai. Yang satu sampai lembur. Sama-sama mengerjakan 10 Bapak Ibu. Orang rajin memegang kekuasaan, maka orang A dan orang B, saya percaya sekali, bosnya misalnya ya, atasannya akan lebih mempercayakan kepada yang mana? Kepada yang A. Yang bisa mengerjakan 10 dalam waktu sehari. Maka bosnya akan lebih mempercayakan kepada dia, akan lebih mempercayakan pekerjaan lebih besar kepada dia daripada kepada yang ini 10 1 hari 1 malam supaya dapat bonus, supaya dapat lemburan. Maka Bapak Ibu, benar apa yang dikatakan firman Tuhan, tangan orang rajin akan memegang kekuasaan. Dia akan lebih dipercaya. Dia akan lebih dihargai, dia akan lebih dipercaya untuk sebuah jabatan atau sebuah kekuasaan. Kenapa? Dia bisa lebih bertanggung jawab daripada orang yang malas tadi. Yang kayaknya kerjanya keras gitu ya, yang kayaknya kerjanya ekstra begitu, tapi hasilnya sama saja begitu. Sama yang mengerjakan dalam waktu 1 hari, satunya 1 hari 1 malam. Maka tentu akan dipercayakan kepada yang punya kekuasaan, diberikan kepada yang rajin. Jadi orang yang rajin ini adalah orang yang berhikmat Bapak Ibu. Jadi berhikmat ini luas banget ya. Orang yang rajin, takut akan Tuhan, orang yang berhikmat, orang yang mencintai pekerjaannya, ada banyak sekali orang berhikmat itu. Jadi orang berhikmat itu luas sekali Bapak Ibu. Tangan yang rajin memegang kekuasaan. Jadi orang A dan orang B tadi saya contohkan pasti akan orang Allah yang akan diberikan kekuasaan daripada orang B. 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan baik menggembirakan dia. Jadi tadi di awal saya sempat mengatakan membedakan antara muka dan wajah begitu ya. Muka itu adalah apa yang pengen dilihat orang dan wajah itu adalah apa aslinya kita. Orang yang hidup dengan muka yang tebal, yang pengen dilihat lebih wow, akan selalu khawatir. Bagaimana, apakah orang itu nanti akan peduli dengan saya? Apakah orang itu akan menghargai usaha saya? Apakah orang lain itu akan memuji pekerjaan saya? Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana kalau perbuatan saya nggak dipuji? Bagaimana kalau saya tidak dihargai? Alkitab mengatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Sekali lagi hati itu bicara tentang pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi kekhawatiran, pikirannya begitu khawatir, emosinya, perasaannya, waduh sudah mulai mulai stres gitu ya, mulai nggak mau makan, mulai banyak sekali kekhawatiran itu efeknya bagi kesehatan baik secara mental maupun secara fisik. Maka dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, buat penyakit yang begitu banyak begitu ya. Tentu ini kekhawatiran yang berlebihan Bapak Ibu, orang khawatir begitu ya. Batas normal itu baik begitu. Saya khawatir kalau saya tidak lulus. Saya khawatir kalau saya naik motornya kencang-kencang dan kemudian kecelakaan. Saya khawatir itu baik, menolong kita untuk waspada. Kekhawatiran yang cukup menolong kita untuk waspada. Tapi kekhawatiran yang berlebihan, ada namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu kelainan di dalam kekhawatiran begitu ya, sudah disorder, sudah termasuk dalam kelainan, gangguan mental illness begitu ya. Itu sungguh-sungguh bisa membungkukkan orang karena banyak penyakitnya, mulai dari yang nggak mau makan dan lain-lain. Pasti ada banyak. 26, orang benar mendapat tempat penggembalaannya, tetapi orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Bapak Ibu, orang yang benar, orang yang berhikmat tidak selalu benar. Maksudnya apa? Maksudnya gini, orang yang berhikmat itu juga pasti melakukan kesalahan.
juga pasti pernah melakukan hal yang salah. Tetapi Bapak Ibu, orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Menurut saya begitu, jika saya memikirkan ini, orang yang berhikmat akan terus mencari kebenaran, akan terus berakar, akan terus belajar, menerima didikan, menerima teguran. Bapak Ibu, orang yang berhikmat tuh pun begitu ya, tidak selalu benar, tetapi pengen terus cari apa yang benar. Sehingga Bapak Ibu dia mendapati tempat penggembalaannya, yang saya pikirkan adalah dia akan kembali lagi. Dia akan kembali kepada tracknya. Dia akan kembali Bapak Ibu kembali kepada apa yang benar. Sekalipun orang bijak itu tidak selalu benar begitu, tetapi dia akan selalu mencari kebenaran. Dengan teguran, dengan didikan, dengan berbagai macam perkataan-perkataan, dengan terus belajar, Bapak Ibu, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Kenapa? Mereka menolak apa yang benar. Karena mereka tahu yang benar pun mereka tidak akan mau menerima apa yang benar. Karena yang benar menurut mereka adalah apa yang ada dalam pikirannya. Wes pokoknya yang ada dalam pikirannya adalah apa yang benar. Tidak akan mau dirubah begitu ya. Tidak akan mau belajar. Ditegur pun juga pasti akan bela begitu. Akan mati-matian dibela, akan terus bela, sedapat mungkin, sesering mungkin membela apa yang dianggapnya benar. Jadi orang yang benar, orang yang berhikmat adalah bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang akan kembali kepada tracknya. Dia akan terus koreksi dirinya, dia akan terus berjalan, sekalipun belok dia akan balik lagi, berusaha untuk balik lagi. Karena orang belajar hikmat itu adalah belajar sehari demi sehari. Belajar sehari demi sehari. Sehari salah, perbaiki lagi. Salah, diperbaiki lagi. Sehingga disebut dengan orang berhikmat. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga, Bapak Ibu. Maka orang yang dikatakan orang yang malas begitu ya, orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena orang yang malas itu definisi gitu ya, dari orang yang bodoh, dari orang yang tidak takut akan Tuhan, dari orang yang tidak berhikmat begitu ya. Jadi orang yang malas ini tidak akan menangkap buruannya karena memang tidak punya daya juang, Bapak Ibu. Karena memang tidak mau belajar, tidak mau menerima hikmat, tidak mau menerima didikan. Maka di bagian-bagian sebelumnya, di bagian Amsal dikatakan, hai anak-anakku terimalah didikan begitu. Terimalah didikan supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang malas. Orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Karena mungkin orang yang malas punya ide, Bapak Ibu. Orang yang punya ide, kalau ngomong pintar begitu, tapi tidak pernah ngelakuinnya. Mungkin begitu ya, orang yang malas ini begitu, bukan dia tidak bisa menangkap buruannya, tetapi memang tidak mau, Bapak Ibu, tidak mau. Karena menangkap buruan itu butuh usaha. Jadi orang malas itu orang tidak mau berusaha. Tidak mau berusaha menjadi baik. Tidak mau berusaha, tidak mau exercise, Bapak Ibu. Tidak mau latihan menjadi orang yang berhikmat. Maka menjadi orang yang berhikmat itu butuh latihan. Latihan menjadi orang yang berhikmat. Orang berhikmat tidak datang satu hari baca Alkitab jadi orang berhikmat. Kita perlu menggumulkan satu ayat demi satu ayat dan menggumulkannya setiap hari. Jadi orang malas tidak akan menangkap buruannya. Kenapa? Untuk menangkap buruan nggak boleh jadi orang malas. Kan orang malas nggak bisa, Bapak Ibu. Bayangkan menangkap buruan, menangkap sesuatu yang larinya kenceng, menangkap buruan itu butuh teknik, butuh belajar, butuh strategi. Dan orang malas nggak mau, dikoreksi aja nggak mau, begitu ya. Belajar aja nggak mau, ya nggak bisa, begitu. Maka orang malas tidak bisa. Ini orang yang tidak cinta hikmat, tidak cinta didikan, tidak cinta dengan takut akan Tuhan. Tetapi yang rajin akan memperoleh harta yang berharga, tekun begitu. Harta berharga itu tidak mudah dicari, sulit untuk dicari, tapi karena rajin akan meroleh harta yang berharga. Kerajinannya itu ditonjolkan, Bapak Ibu. Kerajinannya, ketekunannya. Sekali lagi sama-sama orang malas berburu. Orang malas tidak mau lah buru, susah dapetinnya. Tapi orang rajin tahu itu susah, tetapi dia akan mendapatkan. Untuk mencari harta yang berharga itu juga susah, tetapi dia pantang menyerah, Bapak Ibu.
Jadi orang berhikmat adalah orang yang mau belajar, orang yang mau terus berusaha, orang yang mau terus memperbaiki dirinya, orang yang mau terus menjaga kata-katanya, dan lain-lain. Terakhir, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut, Bapak Ibu. Jadi jalan yang benar itu terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan itu terdapat maut. Jadi Bapak Ibu, setiap kita diberikan kitab hikmat. Untuk apa? Untuk kita hidup benar. Untuk kita hidup berhikmat. Cinta hikmat. Kalau bahasa kerennya itu Bapak Ibu, filosofi begitu ya. Filosofi atau mau dikatakan namanya filsuf. Filsuf itu artinya filos itu atau filia itu artinya cinta. Dan sophos itu artinya hikmat. Makanya filsuf itu artinya orang yang cinta hikmat, Bapak Ibu. Filsuf. Tetapi saya tidak bilang bahwa setiap kita filsuf menurut percayaan Yunani, begitu ya. Tetapi kita ini juga pada dasarnya adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan mau kita juga cinta hikmat. Dalam tanda petik menjadi filsuf-filsuf kecil, begitu. Atau apalah namanya Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita ini cinta hikmat. Cinta kepada kebenaran. Kenapa? Karena di jalan kebenaran ada hidup, Bapak Ibu. Di jalan kebenaran ada hidup, tetapi kemurtad itu orang yang tidak mau terima kebenaran. Yang tidak mau, yang menolak kebenaran itu orang murtad, Bapak Ibu. Artinya orang yang tidak mau terima kebenaran, orang yang bebal. Bahasa Amsal itu orang bebal. Orang fasik itu sekali lagi bukan orang yang tidak tahu apa yang benar, tapi menolak dengan sengaja kebenaran itu. Maka dia menuju maut dengan pilihannya sendiri. Dengan pilihannya sendiri. Kalau Tuhan menghukum, ya memang karena pilihannya sendiri tidak mau menerima apa yang benar, Bapak Ibu. Jadi mari kita cinta kebenaran, kita cinta hikmat. Kenapa? Karena di jalan kebenaran terdapat hidup. Hikmat Tuhan, firman Tuhan, itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi hikmat ini adalah firman Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah Tuhan. Ketika kita belajar hikmat, kita mulai belajar bagaimana cara Tuhan itu mengajar kehidupan kita. Kita mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Semakin kita belajar dengan lebih teliti, dengan lebih detail, semakin kita mengaplikasikannya, semakin kita mengerti bagaimana kita harus hidup di tengah dunia ini, semakin kita juga mengenal Tuhan. Sekali lagi, di jalan kebenaran. Di jalan, mengikuti porosnya, mengikuti alurnya dari orang yang berhikmat. Mari kita cinta hikmat, cinta kebenaran, sehingga kita mendapatkan hidup, Bapak Ibu. Bukan mendapatkan keselamatan, bukan Bapak Ibu. Tetapi di sini artinya di jalan yang benar, kita akan mendapatkan hidup. Tentu hidup itu bicara tentang dua hal. Hidup itu keseluruhan kehidupan kita sekarang dan kehidupan nanti. Dan kita percaya di jalan kebenaran, kebenaran yang menjadi firman yang jadi kebenaran, begitu ya. Firman yang adalah kebenaran, firman yang menjadi daging, itulah yang menolong kita mendapatkan hidup, begitu. Jadi sekarang ataupun masa depan, hidup kita dijamin. Hidup di dunia ataupun hidup di sorga. Kenapa? Karena kita di jalan kebenaran. I am the way, the truth, and the life. Begitu ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka kita belajar kebenaran. Kita belajar siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya dan mengajar kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Ada banyak hal yang kami bicarakan. Tuhan, tolong kami merenungkan satu ayat demi satu ayat Tuhan. Karena terlalu luas dan terlalu dalam hikmat-Mu. Sungguh tak terselami bagi pikiran kami yang terbatas ini. Oleh sebab itu Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami kemauan untuk belajar hikmat, keinginan untuk suka dengan hikmat-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang cinta hikmat-Mu, yang berjalan setiap hari dengan hikmat-Mu. Di dalam kehidupan kami bekerja, ya kami bergaul dengan orang lain, ya kami bersama-sama dengan keluarga kami hidup dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang berjalan di jalan kebenaran dan memperoleh hidup
di bawah pertolongan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami siang ini dan berkati sore nanti Tuhan. Untuk PA selanjutnya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Firman, Tuhan yang adalah terang, yang menerangi jalan kami dengan hikmat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.